Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktikkan uji compare means pada program aplikasi SPSS. Uji compare means ini digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua atau lebih kelompok sampel data. Sebelum melakukan uji compare means, maka kita harus memastikan bahwa data yang diuji memiliki sebaran normal. Untuk itu, kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Compare means ini jenisnya ada banyak sebenarnya, namun dalam video ini saya hanya akan mempraktikkan dua jenis compare means, yaitu independent sample t-test dan juga paired sample t-test. Yang pertama saya lakukan adalah uji independent sample t-test. Sebelumnya, saya akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Saya klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, lalu kemudian Explore. Lalu, di sini saya sudah memasukkan nilai statistik dan juga jenis kelamin. Nilai statistik saya letakkan di dependent list, dan kemudian faktor listnya saya isi jenis kelamin. Kemudian klik plot, jangan lupa dicentang normality plot with test. Klik continue, lalu kemudian klik OK. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Kita geser ke bawah sampai pada tabel test of normality. Di sini dapat kita lihat pada bagian Shapiro-Wilk-nya sig-nya sebesar 0,555 dan juga 0,393. Hasil tersebut seluruhnya bernilai di atas 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data yang kita uji tadi memiliki distribusi normal. Setelah ini kita bisa lakukan independent sample t-test. Kita kembali ke data view. Independent sample t-test ini digunakan untuk melakukan perbandingan rata-rata terhadap dua jenis kelompok sampel yang bersifat bebas dengan anggota yang berbeda. Oleh karena itu, tadi yang saya masukkan adalah jenis kelamin laki-laki dan juga perempuan. Jadi di sini yang akan kita uji adalah membandingkan rata-rata nilai statistik pelajar laki-laki dan juga pelajar perempuan. Seperti itu. Sebelum memulai uji independent sample t-test, maka kita membuat hipotesis penelitian juga terlebih dahulu. Di sini saya membuat hipotesis nolnya, yakni tidak ada beda nyata nilai statistik pelajar laki-laki dan perempuan, sementara pada hipotesis alternatif, yakni ada beda nyata antara nilai statistik pelajar laki-laki dan juga pelajar perempuan. Kita mulai tesnya. Kita klik Analyze, kemudian Compare Means, kemudian klik Independent Sample t-test. Kita masukkan pada tes variabel nilai statistik dan pada grouping variabelnya jenis kelamin. Klik Define Group, grup 1 diisi dengan angka 1 dan grup 2 diisi dengan angka 2. Kemudian klik Continue, klik OK. Kita tunggu hasilnya. Kita geser ke bawah. Nah, di sini tertera hasil grupnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebanyak 7 masing-masing. Rata-ratanya terdapat beda 11 angka, lebih banyak perempuan. Kemudian pada independent sample t-test kita bisa lihat di tabel Revenue Test for Equality Variance, sig-nya hasilnya 0,321. Sehingga dapat dikatakan bahwa lebih besar dari 0,05 sehingga varians data A dan B dianggap sama, sehingga dapat dikatakan equal variance assumed. Kemudian pada tabel t-test for equality kita bisa lihat sig-to-tailed-nya hasilnya 0,000 sehingga kurang dari 0,05. Maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Sehingga
Kesimpulannya, ada beda nyata antara nilai statistik pelajar laki-laki dan juga perempuan. Setelah melakukan independent sample test, saya akan melanjutkan dengan melakukan uji compare means paired sample test. Perbedaan antara uji compare means independent sample test dengan paired sample test ini adalah apabila compare means digunakan untuk membandingkan dua kelompok data dengan anggota yang berbeda, maka paired test ini digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel data yang bersifat bebas dengan anggota yang sama, namun dengan perlakuan yang berbeda. Langsung saja saya lakukan uji normalitas. Dalam melakukan uji normalitas, bagian paired sample test ini yang saya uji normalitasnya adalah nilai sebelum belajar dan juga nilai sesudah belajar. Untuk itu, saya menambahkan terlebih dahulu pada variabel view. Saya tambahkan nilai belajar, tipenya numerik, desimalnya 2, labelnya nilai belajar. Untuk measure-nya skala, kemudian saya masukkan kelompok nilai, tipenya numerik, kemudian pada label saya tulis kelompok nilai. Value-nya saya input 1 sebelum belajar, dan 2 sesudah belajar. Dari sini dapat kita ketahui kalau yang saya maksud perlakuan yang berbeda tadi ada misal sebelum belajar dan sesudah belajar statistik. Kita add, kemudian klik OK. Ini saya ganti nominal. Kemudian kita ke data view. Nah, sudah terdapat tambahan 2 kolom pada tabel berikut. Saya akan mengelompokkan nilai sebelum belajar dan sesudah ini ke dalam satu kolom ini. Kita blok, kemudian copy, kemudian paste. Nah, sudah. Kemudian berikutnya untuk nilai sesudah belajar kita copy juga, kita letakkan di bawah sini. Uji normalitasnya berbeda dengan independent sample test karena data yang kita bandingkan juga berbeda. Untuk itu uji normalitasnya juga berbeda. Kita paste, nah sudah seperti ini. Lalu kita masukkan kelompok nilai ke dalam kelompok nilai. Kita masukkan ini sebelum belajar semua. Nah, bagian yang ini nilai sesudah belajar, maka kita masukkan ke dalam kelompok nilai sesudah belajar sampai bawah. Jika sudah seperti ini, kita kemudian lakukan uji normalitas. Kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, kita klik Explore, kita kembalikan dependent dan factor list-nya. Karena ini berbeda, kita masukkan dependent list nilai belajar. Kemudian faktor list-nya kita masukkan kelompok nilai.
kemudian kita plots-nya kita ganti, normality plot test jangan lupa dicentang, klik continue, kemudian kita klik OK. Kita tunggu sampai hasilnya keluar. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Kita geser ke bawah sampai tabel test of normality. Di sini dapat dilihat pada tabel Shapiro-Wilk signifikansinya sebesar 0,435 dan juga 0,101. Sehingga dapat dipastikan bahwa variabel yang kita uji memiliki distribusi normal karena nilainya lebih besar dari 0,05, sehingga kita bisa melanjutkan Pirate Sample T-Test. Kemudian kita kembali ke data view, kita uji Pirate Sample T-Test. Caranya yakni kita klik Analyze, kemudian Compare Means, kita pilih yang Pirate Sample T-Test. Kita masukkan nilai stat sebelum belajar ke dalam variabel 1 dan nilai sesudah belajar ke dalam variabel 2. Kita klik OK. Kemudian nah, di sini bisa kita lihat ini anggotanya ada 14, minnya sebesar 70 sebelum belajar dan 82 sesudah belajar. Pada tabel Pirate Sample T-Test, kita bisa lihat seek-to-tailed-nya sebesar 0,000, yang berarti bahwa ini kurang dari 0,05, sehingga bisa dikatakan ada beda nyata antara nilai sebelum belajar dan juga nilai sesudah belajar, sehingga hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Seperti itu ya. Saya rasa cukup untuk video uji compare means kali ini. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.